paku yang tajam pada bagian atas dan juga bawah. Tujuannya agar bisa menembus lidah saat alat itu dimasukkan ke dalam mulut pelaku. Hello, it's me Gusti Gina di channel Gina Samsudin. Dan guys, kalian sedang ada di segmen Kamu Harus Tahu, yang mana aku bakal berbagi informasi yang mungkin bisa menambah pengetahuan dan wawasan kalian. Tapi sebelum masuk topik kali ini mengenai hukuman bagi para penggosip di zaman dulu, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya, serta cek description box karena kita sedang banyak giveaway menarik buat kalian para subscribers kita. So, make sure subscribe. Guys, kalian ada nggak sih yang suka bergosip? Aku rasa sih semua orang pasti pernah bergosip, atau mungkin ada yang sampai jadi hobi. Hobinya ngomongin orang mulu. Kalau gosip itu kan kita ngomongin orang yang nggak berada di tempat, baik itu yang positif, netral, ataupun yang negatif. Tapi emang sih gosip ini rada mengganggu juga ya, terutama bagi orang yang digosipin. Apalagi kalau gosipnya itu nggak jelas atau itu fitnah, itu kan sangat mengganggu dan bisa menyebabkan terganggunya kesehatan mental bagi si subjek tersebut. Nah, pada zaman dulu rupanya manusia tuh emang dari dulu udah bergosip. Cuman pada abad pertengahan atau disebut dengan abad ke-8, dulu kan ilmu pengetahuan itu belum berkembang ya. Di sana tuh dulu masih tahap pencarian, masih tahap pengembangan. Jadinya ya orang hidup dengan segala macam pengetahuan yang ada dan juga berdasarkan norma-norma tanpa pemahaman secara menyeluruh tentang manusia. Jadi bagi para penggosip di zaman dulu itu dikasih hukuman guys, dan hukumannya ini bisa terbilang sadis karena akan dikasih alat besi kayak gitu yang mencengkram kepala kita, dan ketika kita ngomong itu malah bisa melukai. Padahal ya, bergosip ini adalah hal yang naluriah berdasarkan psikologis. Berdasarkan penelitian, manusia itu rata-rata 52 menit per harinya menghabiskan waktu untuk bergosip. Dan ini nggak mandang kamu cewek kek, kamu cowok kek, tetap aja bergosip. Karena pada dasarnya manusia bergosip itu untuk mencari informasi mengenai kelompoknya. Kita kan manusia makhluk sosial ya, kita hidup dalam kelompok, kita berkelompok dengan orang sekitar, teman, sahabat, keluarga, atau bahkan tetangga. Pastinya kita butuh informasi siapa sih di dalam kelompok kita itu yang baik, yang enggak, siapa yang melakukan kecurangan, siapa yang melakukan pembangkangan, atau siapa yang melakukan hal-hal yang melanggar norma. Karena itu penting buat kita, that's why gosip itu adalah hal yang naluriah. Makanya hukuman itu tidak berlaku lagi. Nah, nama hukuman pada zaman dulu itu disebut dengan Scots Bridle. Jadi di zaman dulu itu, tepatnya pada tahun 1567 di Skotlandia, di sana tuh yang menjadi permulaan hukuman ini. Nah, pada zaman itu sebenarnya Scots Bridle ini belum secara resmi guys sebagai ditetapkan hukuman. Cuman ini dianggap sebagai pembalasan bagi wanita yang dianggap tukang gosip, pembohong, atau penyebar aib. Jadi ini semacam kayak hukuman dari para pendeta di gereja di sana. Sampai akhirnya Scots Bridle pun menyebar dan menjadi hukuman yang resmi. Warga di sekitar Skotlandia Utara, mereka menyebutnya alat itu sebagai branking, yaitu alat untuk menghukum para wanita si tukang gosip. Alat hukum sadis ini gak cuman dipakai buat para penggosip sih di zaman dulu, ini juga dikasih kepada orang-orang yang dianggap melakukan praktek ilmu sihir atau mereka-mereka yang dianggap pemberontak. Ya, kemudian akhirnya berkembang dan hukuman ini pun berlaku di beberapa negara atau wilayah di Eropa seperti Inggris, Jerman, dan Prancis. Sebenarnya berdasarkan data dan juga catatan sejarah guys, nggak ada secara detail banget nih tentang alat ini, siapa yang menciptakan di awalnya. Karena dulunya emang dibikin sama pendeta-pendeta di sana gitu loh. Jadi kayak namanya specifically itu belum ada, atau mungkin aku belum ketemu sih. Tapi berdasarkan dari Scots Bridle ini, pada umumnya ada dua jenis. Yang pertama adalah Forfar Bridle dan Stockport Bridle. Nah, kedua jenis alat ini nih sama, mereka tuh sama-sama memiliki paku-paku yang tajam pada bagian atas dan juga bawah. Tujuannya agar bisa menembus lidah saat
alat itu dimasukkan ke dalam mulut pelaku. Nah, yang membedakan dari kedua alat itu adalah nama tempat kota di mana Scots Bridle disimpan. Jadi kayak bedanya itu cuman di mana alat itu ada gitu loh. Beda-beda tempat mungkin penyebutannya juga beda. Nah, mereka yang mengenakan alat itu rupanya ada yang diarak keliling kota, biasanya sih dituntun oleh suaminya, agar mereka tuh sama-sama malu gitu loh sama perbuatannya. Nah, warga biasanya akan mencemooh orang tersebut dan terkadang meludahinya. Cuman, apakah alat ini hanya untuk perempuan? Seperti aku bilang sebelumnya, yang melakukan gosip ini tidak memandang gender, mau cewek, cowok juga bergosip. Makanya ada juga alat yang khusus dipakai oleh laki-laki. Alat hukuman ini disebut dengan branks. Jadi ini juga cowok ya di zaman dulu kalau suka gosip ya, dihukum. Nah, berdasarkan cerita sejarah, ada satu orang yang pertama kali menggunakan atau dikasih hukuman dengan Scots Bridle ini. Namanya adalah Bessie Telliver, dan dia saat itu diduga memfitnah seseorang bernama Bailey Hunter soal penggunaan alat ukur palsu dalam perkara perselisihan tanah. Selain Bessie, ada juga yang dihukum Scots Bridle. Dia adalah Dorothy Waugh. Nah, saat itu dia menjadi perempuan tukang gosip yang sempat mengganggu para penghuni pasar. Jadi perilakunya itu dianggap tidak sopan dan bisa merusak reputasi. Yang menjatuhi hukuman saat itu adalah wali kotanya sendiri, yaitu wali kota Carlisle. Sebenarnya hukuman ini bisa dibilang sadis sih guys, karena Dorothy itu dikasih Scots Bridle selama 4 jam, kemudian barulah dia dimasukkan ke dalam penjara. Lalu setelah dikeluarkan dari penjara, Dorothy harus mengenakan Scots Bridle lagi selama 4 jam lagi. Begitu seterusnya sampai akhirnya hukuman dia berakhir. Scots Bridle ini bisa tidak terjadi pada kasus-kasus tertentu, misalnya pada wanita yang mengalami gangguan kejiwaan atau bisa dibilang agak gila ya. Terus ada juga wanita tua atau lansia dan juga janda. Nah, mereka-mereka ini tidak dikasih hukuman Scots Bridle apabila mereka melakukan gosip. Cuman di beberapa wilayah, terutama yang bangsawan gitu kan, atau petinggi pengadilan, mereka bisa dibilang kebal terhadap Scots Bridle. Jadi kalau mereka bergosip ya udahlah, udah biasa aja gitu dianggap. Rupanya dari zaman dulu guys, hukum ini memang tajam ke bawah. Akhirnya seiring berjalannya waktu, berkembangnya zaman, dan juga berkembangnya ilmu pengetahuan yang mungkin udah mengerti gitu loh tentang science behind human, terutama ilmu-ilmu yang mempelajari tentang manusia. Jadi kayak ya like I said, manusia bergosip itu hal yang naluriah, tapi gimana caranya kita mengendalikan keinginan itu aja kan. Dan hukuman Scots Bridle ini pun terhapus dengan sendirinya, tepatnya itu sekitar tahun 1856. Nah, sekarang Scots Bridle ini yang merupakan alat sadis bagi wanita tukang gosip di zaman dulu sudah tersimpan rapi di Museum Marquesas, Berlin, Jerman. Jadi kalau misalnya kalian pengen ngelihat langsung alatnya, mungkin bisa jalan-jalan ke museum tersebut. Nah, meskipun sudah tidak digunakan lagi ya, tampilan dari Scots Bridle ini mungkin memberikan sebuah peringatan juga sih bagi kita. Memang ya, kita harus menjaga mulut kita, apalagi kalau kita menggosip hal-hal yang belum benar adanya, terutama yang berkaitan dengan hal negatif. Ya, hal yang negatif kayak aib atau fitnah. Stop that. Don't spread that. Kalau zaman sekarang sih bergosip udah kayak ya udah biasa aja ya, kecuali orang yang digosipin itu merasa tidak enak dan terganggu. Nah, dia baru bisa melakukan laporan ke polisi. Jadi udah beda sistemnya. Tapi kira-kira menurut kalian, kalau kalian berada di zaman dulu, kalian setuju nggak sih sama hukuman Scots Bridle? Tulis pendapat kamu di kolom komentar, dan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, nyalakan loncengnya, dan cek description box karena kita sedang ada giveaway menarik buat para subscribers kita.
Aku Gusti Gina, bye!